para peserta Latsar CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan membahas materi tentang nilai dasar etika publik. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Boru Sinaga, Unit Instansi SD Negeri 040483 Payung, Kabupaten Karo. Golongan 3, Angkatan 60, Kelompok 4. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, Badan Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai dasar etika publik. Adapun pokok bahasannya: 1. Pengertian etika. 2. Pengertian kode etik. 3. Kode etik ASN. 4. Nilai dasar etika publik. 5. Definisi dan lingkup etika publik. 6. Tuntutan etika publik. 7. Perilaku pejabat publik. Pengertian etika. Menurut Adjumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai luhur dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Riko Kur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Maka dapat disimpulkan, etika publik ialah refleksi atas baik buruknya, benar salah untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik ialah pengaturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Sebagai seorang ASN harus mampu dan mengetahui Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. 7. Profesionalitas jabatan. 15 nilai-nilai dasar etika publik termuat dalam Undang-Undang ASN Pasal 4 meliputi 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN dapat kita baca dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Definisi dan lingkup etika publik. Fokus utama etika publik adalah 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Dimensi yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik.
Dalam hal ini, saya sebagai seorang guru harus mampu memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Contohnya, saya memberikan senyuman dan sikap yang ramah ketika anak didik masuk lingkungan sekolah ataupun di dalam ruangan kelas. Serta saya mampu memberikan senyuman ketika seorang anak didik bertanya ataupun menjawab pertanyaan sehingga ia merasa dilayani. Dimensi yang kedua, tindakan integritas publik. Dimensi yang ketiga, dimensi modalitas. Dalam dimensi modalitas, nilai yang perlu kita munculkan ialah nilai akuntabilitas, nilai transparan, dan nilai netral. Nilai akuntabilitas. Pada prinsipnya ada 3 aspek dalam akuntabilitas, yaitu 1. Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. 2. Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. 3. Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Dimensi modalitas transparan, organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri. Netral maksudnya ialah seorang ASN harus mampu mengatur keseimbangan antara dirinya sebagai seorang ASN agar tidak berpengaruh terhadap partai politik. Misalnya yaitu seorang ASN dilarang menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik. Tuntutan etika publik. Tuntutan etika publik ialah mengarah kepada nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan. Dalam hal ini, kita harus mampu memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagai pelayan publik. Nah, kita mampu mencapai tingkat yang lebih baik, tingkat yang lebih aman jika kita mampu menerapkan serta memunculkan sikap yang baik yang sesuai dengan etika publik. Perilaku pejabat publik. Adapun hal yang ingin menjadi bahasan kita sebagai anggota ataupun seorang ASN, sebagai pejabat publik, kita harus merubah mindset kita, yaitu seorang penguasa harus mengubah kata ini menjadi pelayan agar kita merasa diri kita seorang pelayan untuk melayani orang lain, bukan untuk dilayani. Sedangkan wewenang di sini berarti kita harus memiliki kata peranan. Sedangkan yang ketiga ialah jabatan. Jabatan yang kita emban itu harus kita anggap sebagai amanah. Dengan kata lain, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita itu karena kita merasa kita sudah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukannya. Karena itu akan kita bawa ataupun kita peroleh hingga akhir akhirat nantinya. Pentingnya etika publik dalam urusan pelayanan. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat, bukan tujuan. Penggunaan kekuasaan itu lewat legitimasi kekuasaan, legitimasi sosial, dan legitimasi etis. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia.
Maka, jika kita sudah memiliki legitimasi etis, kekuasaan kita akan menjadi lebih kuat karena kita sudah memenuhi landasan legitimasi etis. Konflik kepentingan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan dapat mengakibatkan 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Etika publik menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para pelayan publik untuk mencapai pelayanan yang relevan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mencapai pelayanan publik yang demikian, maka diharapkan perlu memiliki kekuasaan integritas moral publik. Contoh penerapan etika publik dapat kita lihat pada slide selanjutnya.